Fahri bicara koalisi oposisi nggak jelas gegara dipimpin partai di kabinet. Jakarta, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara terkait kesulitan koalisi oposisi yang dipimpin oleh partai yang masih ada di dalam kabinet pemerintah. Fahri menyebut koalisi itu menjadi tidak jelas. Hal ini disampaikan Fahri Hamzah lewat akun Twitternya Fahri Hamzah. Dia menyinggung terkait koalisi oposisi yang dipimpin oleh partai yang saat ini berada di lingkaran pemerintah. Gagasan alternatif itu jubirnya harus menyatakannya dengan terang benderang. Kesulitan koalisi yang dipimpin partai yang masih dalam kabinet lalu mau jadi oposisi kira-kira itulah. Jadi nggak jelas. Sayang sekali ya. Gimana menurut Kisanak? Kata Fahri Hamzah dalam cuitannya seperti dilihat Detikcom, Senin, 8 Mei 2023. Fahri Hamzah sudah mengizinkan cuitannya dikutip. Fahri lalu mengatakan ada anggota kabinet yang saat ini terdiri dari orang-orang yang sudah tidak dianggap. Dia tidak menjelaskan siapa orang di kabinet yang dimaksud. Berarti ada anggota kabinet yang terdiri dari golongan orang-orang yang sudah tidak dianggap, ucapnya. Fahri Hamzah lalu menjelaskan lebih lanjut terkait maksud cuitannya. Dia tidak menjawab secara gamblang apa yang dirinya maksud. Fahri justru mengkritik KPU. Semua itu saya tulis dalam rangka menyayangkan situasi kita yang sekarang ini karena skedule yang belum jelas dari pemilihan presiden kita, sementara para capres belum jelas juga apakah akan lolos atau tidak karena belum diresmikan oleh KPU, kata Fahri Hamzah saat dihubungi. Fahri menilai KPU harusnya segera menerima kesepakatan koalisi-koalisi yang ada. Kemudian, menurutnya, KPU bisa mulai melakukan persiapan dan perdebatan agar tidak terjadi ribut-ribut yang berkepanjangan. Seharusnya KPU segera menerima kesepakatan koalisi yang ada dan segera membuat persiapan dan perdebatan yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Saya mengusulkan tema-tema berat segera diurai seperti kelanjutan dari proyek infrastruktur termasuk ibu kota negara karena kita harus tahu sikap dari capres yang sudah definitif, ujarnya. Tapi kalau capresnya ternyata tidak definitif buat apa mereka ribut-ribut, mendingan diam saja menunggu kejelasan dari KPU, lanjutnya. Fahri Hamzah ajak Anies Ganjar Prabowo adu ide, bukan tarung sentimen. Jakarta, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengajak bakal Capres 2024 Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto bertarung ide ketimbang sentimen. Pertarungan ide menurut Fahri tak membuat seseorang tersinggung. Kenapa dari kita ngomong ide? Karena ide nggak bikin kita bertengkar bos. Ide itu nggak tersinggung dia dan nggak ada orang tersinggung karena ide, yang buat tersinggung itu orang, ide nggak tersinggung. Jadi ide itu nggak terluka, orang luka, kata Fahri saat acara adu perspektif yang diadakan Detikcom dan Total Politik, Rabu, 3 Mei 2023. Fahri Hamzah kemudian ditanya terkait pernyataan Anies kepada relawannya setelah PDIP mencapreskan Ganjar Pranowo. Fahri mewanti-wanti tak terjebak kepada pertarungan yang belum pada waktunya. Padahal pada waktunya pun, kita harus mengatakan saya mewakili ide, saya Prabowo mewakili ide, saya Anies Baswedan mewakili ide, saya Ganjar Pranowo mewakili ide. Ini idenya, supaya bertarung ide, bukan sentimen orang, ujar Fahri. Pertarungan sentimen bagi Fahri Hamzah berbahaya di Indonesia yang menurutnya masih ada unsur feodalisme. Fahri Hamzah mengungkit kisah di balik Prabowo bergabung dengan pemerintah usai Pilpres 2019. Bahaya loh negara kita ini negara feodal, bangsa feodal, ketersinggungan. Itu kata Prabowo, lihat pidatonya, dia bilang kan, kenapa saya bergabung? Karena malam itu saya datang ke Menteng, ada anak muda umur 16 tahun yang mengatakan saya mau mati buat Bapak. Saya tidak mau Anda mau mati buat saya, ucap Fahri menirukan ucapan Prabowo. Dia melihat radikalisme seperti itu, itulah yang melakukan dia, akhirnya dia bergabung. Karena itu pikiran dia, karena ini soal orang mau mati untuk orang, inilah bahaya kita dalam demokrasi ini, sambungnya. Hal yang diinginkan Fahri Hamzah warga negara berani mati-matian membela ide yang digagas. Menjunjung ide dibandingkan sentimen menurut Fahri jadi tugas bersama, meski berat. Orang nggak mau mati karena gagasannya, tapi mati karena orang. Ini kita harus menyeberangkan peradaban politik Indonesia ini dari mau mati karena orang ke mau mati ke ide. Ini yang berat.